Nah, masyarakat Jepara karena daerah sana itu masyarakatnya pengukir kayu, maka mereka menggunakan kayu sebagai bahan baku untuk membuat mebel, kursi, meja, diukir bagus ya, terkenal ukiran Jepara. Ya. Nah, skema kegiatan ekonomi pembuatan mebel ya, skema kegiatan ekonomi pembuatan mebel. Ada apa? Yang pertama yaitu dari kebun jati. Ya, lihat di buku halaman 42. Perkebunan jati kemudian ditebang ya, penebangan kayu jati. Kemudian di pengiriman kayu jati ya, pengiriman kayu jati ya sama mobil truk. Dibawa ke bengkel kayu ya, dibikin meja, dibikin kursi, diukir. Kemudian ya, setelah jadi dijual dan dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari, bisa duduk di kursi dan sebagainya. Coba sekarang ya. Jadi prosesnya skema kegiatan ekonomi pembuatan mebel, satu dari kebun jati, kemudian ditebang, setelah itu diangkut ya ke bengkel kayu ya, dibuat kursi, dibuat meja. Setelah itu dijual, digunakan, dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Oke, di sekolah nih banyak meja, banyak kursi dimanfaatkan. Baik, silakan dibuka bukunya halaman 43. Nah, ini skema kegiatan ekonomi pembuatan mebel. Gambar A, hutan jati. Gambar B, ditebang hutannya. Gambar C, didistribusikan, diangkut ya. Gambar D, ya, ini menjual kursi dan meja. Coba dibaca sama Ilut. Nyalain mikrofonnya Ilut. Nomor 1, mikrofonnya dinyalain dulu. Ya, jelaskan. Nomor 1. Jelaskan tahapan apa saja yang termasuk ke dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi dalam skema kegiatan ekonomi pembuatan mebel. Nomor 2, dibaca sama Inayah, nyalain mikrofonnya nomor 2. Perhatikan jenis-jenis pekerjaan berikut. Ya, yang A, B, C, D. Yang A baca. Tuliskan yang bawah itu. Tuliskan jenis pekerjaan apakah yang terdapat pada proses kegiatan ekonomi pada gambar A dan D berturut-turut. Yang B, manakah? Manakah yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi? Jelaskan. Coba Nitya baca nomor 3. Nyalain mikrofonnya Nitya. Mengapa harga mebel yang sudah jadi memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan harga kayu yang baru ditebang? Iya, ayo kita jawab ya. Kita jawab menggunakan, siapkan pensilnya ya. Kamu menjawabnya boleh di buku tulis tugas ya. Ini halaman 43. Halaman 43. Nomor 1. Tahapan apa saja yang termasuk ke dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi dalam skema kegiatan pembuatan mebel? Yang pertama produksi ya. Produksi itu satu, menghasilkan kayu ya, menghasilkan kayu, kemudian
dijadikan mebel. Iya, mebel itu meja kursi yang digunakan di rumah ya. Itu tahapan produksi ya. Kemudian setelah produksi, tahapan distribusi. Distribusi. Menjual mebel di toko mebel. Kamu tuh Pamanukan tuh, coba lihat. Ada yang jualan lemari, ya, meja, kursi. Sekarang konsumsi. Konsumsi. Belajar kita di sekolah menggunakan meja dan kursi. Ya, itu nomor 1 ya. Selanjutnya nomor 2. A. Perhatikan, tuliskan jenis pekerjaan apakah terdapat pada present pada gambar A dan D berturut-turut. Gambar A pekerjaannya ya. Yang A pekerjaannya sebagai apa? Petani hutan. Iya, petani hutan, penebang pohon. Kemudian yang D penjual mebel di toko. Iya. Sekarang yang B. Manakah yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi? Jelaskan. Produksi meliputi penanaman pohon dan mengolah pohon menjadi mebel. Distribusi yang mana? Distribusi menjual mebel di toko. Itu distribusi. Nomor 3. Mengapa harga mebel yang sudah memiliki harga lebih mahal dibandingkan dengan kayu yang baru ditebang? Karena mebel jadi telah melalui tahapan produksi dan distribusi ya. Produksinya ya ada biaya angkut pohon ya, sudah termasuk biaya pohonnya, ditambah biaya pembuatan mebel sama ongkos di tokonya, makanya harganya mahal. Kalau kayu gelondongan ya belum memasuki tahap produksi dan distribusi, makanya murah ya. Coba disalin ya. Oke. Sampai di sini pelajaran IPS hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa setelah belajar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna alladzi yanfa'una wajidna ilma. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.